tadi yang kelima, bahwa halal itu akan menyehatkan, ya, sehat lahir pikiran sehat, ya, hati sehat, insya Allah juga fisik sehat. Kalau kita makan dengan 3 tadi tuh, 1 halal, 2 thayyib, 3 tidak berlebihan. Karena mungkin saja ada makanan yang halal tapi nggak thayyib buat sekelompok orang. Makanya digandengkan tuh. Kalau halal itu adalah hak mutlak Allah, kalau thayyib itu adalah hasil ya kajian ilmiah lah manusia. Gitu. Makanya ada ini mengandung protein, ini mengandung ini dan itu kan, itu thayyib teman. Ya, misalkan bisa saja ini halal tapi tidak thayyib gitu. Bagi sekelompok orang gitu ya. Contohnya misalkan ya ada orang yang tidak boleh makan daging gitu kan. Kambing gitu ya misalkan. Atau nggak boleh ya. Kalau itu enak ya. Nggak mungkin sih. Atau mungkin tidak boleh makan apa ya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu jangan. Itu kata dokter, jangan makan ini, makan itu, makan ini, makan itu kan gitu ya. Ada gitu Pak ya. Pantangan apa kata ya? Ada duitnya loba. Kemudian adang itu. Nah itu namanya thayyib. Ya. Jadi halal thayyib. Ada juga yang halal, yang thayyib sebenarnya boleh dimakan. Udah halal thayyib lagi kan, buat kesehatan kita. Tapi tidak boleh berlebihan. Tetap itu. Karena ya setiap hal yang berlebihan itu akan membahayakan. Makanya ada sebuah ungkapan ya, kalau sesuatu itu ya melampaui batas akan berbalik ya. Akan berbalik. Kalau kita bikin kopi satu gelas, gulana setengah gelas gitu. Itu kan akan berbalik ya kepada yang mungkin tidak lagi jadi pahit kan. Jadi jangan berlebihan. Jadi kalau kita makan jangan berlebihan. Makanya Rasul mengatakan kalau makan itu ketika lapar, berarti sebelum kenyang. Betul Pak ya? Bisa nggak tuh Pak? Makan ketika lapar bisa Pak. Yang kedua nggak bisa. Can sebut can eureun urang Pak. Ayo terus. Apa Pak? Makan ketika lapar. Berarti sebelum kenyang. Itu artinya jangan kita berlebihan. Jangan sampai perut ini isinya makanan semua, jangan. Hanya mesti ada ruang buat udara ya, ruang buat air, ruang buat makanan. Kan begitu ya? Agar kita sehat. Ya. Tidak berlebihan kan? Israf. Dalam hal dikatakan kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarafin wala makhilatin. Jadi kalau kita ini makanlah kata Rasul. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Nah, ini ya bisa rumah, bisa pakaian, bisa kendaraan dan sebagainya. Watasaddaq, bersodakolah. Sampai sodako itu apa? Min ghairi sarafin wala bakhilatin. Dengan tidak berlebihan. Jadi kalau kita bersodako pun nggak boleh berlebihan tuh Pak. Ya, semuanya disodakokan, infakkan harta. Sampai nggak ada untuk istri dan anak. Boleh nggak tuh Pak? Nggak boleh juga ya. Dulu pernah Abu Bakar Siddiq tuh menginfakkan semua hartanya ya. Ketika ditanya apa yang kau sisakan buatmu dan keluargamu, Allah dan Rasulnya. Jadi yang maksud ini adalah kita memperhatikan orang juga mengabaikan kewajiban yang lain itu yang nggak boleh ya. Ya, memperhatikan fakir miskin orang lain, tapi kita menyia-nyiakan istri dan anak. Yang waktu itu seimbang kan? Seimbang. Istri, anak, keluarga dan orang lain. Itu secara seimbang. Jadi Rasul mengatakan makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan. Jadi Bapak sekalian, maka untuk itu makanan pun demikian, halalan, thayyiban dan ghairu yang halal, yang baik dan tidak berlebihan. Sekalian, kalau makanan atau pencarian itu haram, maka akan tertolak ibadah kita. Nah, ini bahayanya ya.
Jadi seperti saya katakan tadi, jadi bahaya sekali tuh, ada korelasi tuh antara ibadah dengan apa yang kita makan, apa yang kita usahakan dari rezeki itu. Kalau itu haram, maka tertolak ibadah dan tertolak juga amal soleh kita. Yang kedua, doa juga akan terhalang. Ya. Kalau makanannya itu haram, juga rezekinya juga haram dicari ya, maka akan ya membuat doa terhalang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga, ujungnya nih, kalau makanan itu halal, surga. Kalau haram, neraka. Nah, ini kan menjadi bahaya ya. Ada sebuah hadis berkatakan kullu lahmin, setiap daging nabata minal haram fanaru aula bihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu api neraka lebih utama untuk disentuhnya, untuk menyentuhnya gitu kan. Ya, lebih berhak masuk api neraka. Nah, ini saya kira bahayanya kita mengkonsumsi atau mencari apa tadi? Ya, sesuatu yang haram. Maka untuk itu prinsip yang kedua di dalam muamalah adalah apa tadi? Berpedoman kepada halal dan haram. Begitu Bapak sekalian, ya, mari kita cari yang halalan thayyibah sajalah. Walaupun banyak ya nggak apa-apa ya. Daripada haram tapi seetik. Nah, itu yang ya. Iya. 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 Ya, betul. Itu dua-duanya ya. Kalau misalkan itu bekasnya itu bisa nyatu, itu kan bisa juga kena kan. Misalkan bekas talenan, bekas babi, jeung talenan embek dicampur gitu. Itu kan jati berarti kan? Jati berarti kan. Dan juga proses ya. Itu. Oh, itu jati. Ya. Ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya barangnya jati, tapi proses juga masuk ya. Karena itu kan tidak dengan menyembah nama Allah. Dua-duanya itu bisa masuk, Pak ya. Tapi kalau yang di sini ayat ini kan jati tadi ya, masuk pada jati ya. Kalau Al-Baqarah ayat 173 itu ya. Disatukan dengan apa tadi? Bangkai, darah, dengan kambing apa binatang babi ya, dengan sembelihan. Tapi saya kira tidak salah juga ya, ketika itu ada proses juga ya. Jadi dua-duanya nggak bisa dipisahkan lah ya. Iya. Iya, iya. Iya, betul. Itu proses juga. Bahkan mungkin nanti akan menjadi itu juga jati. Ketika harta dia kita makan gitu. Gitu kan. Itu dua-duanya kan bisa masuk dua-duanya ya. Tapi itu ada sebuah kezaliman ya. Jadi nanti juga di dalam prinsip itu ada namanya tidak boleh azulmu kan. Tidak boleh misalkan riba, nggak boleh azulmu, nggak boleh goror kan. Ada juga keadilan itu kan. Jadi termasuk tadi itu. Karena prinsip agama itu dalam konteks tadi ya, hubungan pegawai dengan karyawan itu a'tul ajir ya. A'tul ajir qabla ayyajib fa'irku. Berilah ya upah upah karyawanmu sebelum keringatnya gitu. Artinya tidak boleh kita menunda-nunda kan. Itu ada dua pengertian. Pengertian pertama kalau untuk karyawannya harus kerja dulu gitu kan. Ya. Jangan gawe nggak minta duit. Jangan dia gawe itu nggak boleh ya. Kerja dulu. Nah untuk majikannya yang mempekerjakannya itu harus tidak boleh menunda-nunda. Harus berikan hak dia. Sesuai dengan perjanjian lah. Ada PKWT ya. Perjanjian kerja waktu tertentu. Ada PKWT. Nah, itu saya kira tidak boleh ditunda-tunda ya. Harus kecuali bukan ada force major ya. Itu mungkinnya ada ilat yang membuat seperti itu.
Saya kira itu barangkali Pak Budi ya. Jadi kadang-kadang ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, antara zati dan sababi tadi kan. Pak, ya silakan Pak. Gimana? Ikan. Ikan bangkai. Oh, ikan ya. Ada hadis dalam hadis bahwa seluruh bintang itu halal ya. Termasuk juga bangkainya ya. Nah, cuman nanti mungkin toyibnya kali ya. Kalau dari halalnya halal ya. Toyibnya itu barangkali ya, halal. Jadi semua makanan itu halal Pak, kecuali satu. Nyelorokin dulu. Ini masuk. Iya. Nah, itu halal semua Pak ya, halal. Kecuali mungkin tadi kalau toyibnya ya barangkali ya. Toyib. Nah itu kalau semua makanan itu halal. Maka untuk itu sekalian menurut saya yang halal itu lebih banyak dari yang haram sebenarnya. Kalau dikatakan semua ya laut itu halal semua, kan di dunia ini luas mana laut dengan daratan? Laut kan? Berapa persentasenya? Nah, itu Pak, 70 kan? 70% itu makanya Allah sediakan yang halal itu. Ya kan? Kalau kita bicara tadi, kenapa Rasul mengatakan semua ya binatang itu halal sampai bangkai. Kan begitu Pak hadisnya kan? Sampai bangkainya. Berarti itu menunjukkan bahwa makanan yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Laut saja 70%. Ya. Berarti makanan laut itu kan halal. Nah itulah manusia kadang-kadang dikasih makanan yang halal banyak, cari yang haram gitu. Nah itu saya kira. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang semua binatang itu halal sampai pada bangkainya. Hanya barangkali nanti faktor toyib ya, faktor toyibnya itu kan, halalan toyib aja. Halal Pak. Ya. Pokoknya semuanya makanan itu halal Pak. Kecuali satu hari itu kan. Ya. Baik Pak Haji Ilham. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Kalau pingsan kan belum mati ya. Itu masih boleh kan. Ketika sebenarnya dengan bacaan bismillah. Ya, gitu. Jadi kembali pada hukum asal. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya. Kalau ya. Iya. Jadi begini, jadi kembali pada hukum asal ya. Al aslu ya apa? Al aslu fil amri al aslu al ibah tadi, al ibah. Jadi ketika asalnya itu hukumnya itu halal, maka menjadi halal kan. Contoh kalau itu pingsan bahasanya kan, berarti boleh kan? Karena asal hukumnya itu boleh. Sama seperti ibu membeli ayam di pasar kan. Iya, pakai bismillah ente ya kan. Mau nunggu kan kalau nanya ke Mamang, bismillah tuh Bang ya. Nah, itu kembali kepada apa? Hukum asalnya. Hukum asal itu binatang. Kecuali kalau kita udah tahu itu tidak halal kan, itu lain lagi ya. Kita nggak tahu nih kan. Nah, bahwa ini makanan yang disembelih apa? Pakai bismillah apa enggak gitu kan. Kembali pada hukum asalnya. Tadi itu ya, seperti misalkan kita kan sering beli ayam yang sudah dipotong ya, dipotong kan, itu hukum asal. Nanti ketika dimakan bismillah lah ya. Sama dengan tadi Pak Haji Ilham tuh, kalau misalkan pingsan, ya, nah itu berarti kan boleh ya. Tapi kalau sudah mati, ya itu berarti. Jadi pingsannya itu. Ya. Iya betul. Iya. 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 Hukumnya kan tidak tahu awalnya kan. Itu rufi al-qalam namanya.
rufi al-qalam an salasin. Allah angkat catatan kepada 3 kelompok. Nah, ketika dia tidak tahu, itu diangkat catatannya. Kalau tahu ya nggak boleh. Kalau udah tahu nih ya, udah tahu nih memang caranya haram ya itu nggak boleh. Kalau tidak tahu, boleh. Makanya kembali ke hukum asalnya. Halal itu, betul. Nah sekarang gini, mungkin terbebani ya. Sekarang sudah tahu, udah dimakan, nggak tahu awalnya kan? Tiba-tiba tahu kan? Udah istighfar aja kan? Kita kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Kau cari kau. Betul. Nah itu. Maka untuk itulah negara harus hadir. Iya betul, harus hadir. Iya, setuju. Iya betul. Iya. Jadi negara harus hadir untuk mengatur ya, setuju itu. Mengatur tentang ya menghalalkan. Untuk itulah maka dalam kitab Al-Mawardi, apa ya? Al-Sultan Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ya, bahwa hukum kenegaraan. Al-Mawardi mengatakan bahwa tugas negara itu 2 intinya. 1 memelihara agama, 2 mengurus urusan rakyat. Ya, itu 2. Itu baik kali Pak, ini betul itu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi bahwa memang negara harus hadir. Karena negara punya 2 tugas tadi, menjaga agama dan mengurus urusan rakyatnya. Iya Pak. Iya. 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 Betul. Iya. Iya. Betul, setuju. Iya, betul. Emang tadi Pak Ilham berangkat dari banyaknya ya kondisi yang tidak normal ya. Mungkin kalau satu-satu gitu ya. Memang ideanya itu kan dari Islam tidak boleh. Ada akhlak ya. Jadi akhlak itu Pak sekalian bukan hanya akhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada fauna juga, hewan juga. Makanya kenapa harus tajam? Kenapa ada bagian tertentu yang ya nggak boleh kan kita ya menyembelih kambing misalkan dicacah hela leungeunanya itu atau digencet ku panto nggak boleh itu kan nggak boleh itu tidak punya kekambingan namanya gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak sekalian, nah itu begitu normalnya. Jadi ada akhlaknya, ada etikanya, adabnya. Bahkan mungkin dihadapkan ke kiblat ya gitu kan. Kemudian juga boleh menyiksa dan sebagainya banyak tuh. Itu begitu Pak Nur. Memang harus begitu, idealnya begitu. Jadi tidak boleh kita ini seperti tadi itu. Jadi hukumnya nggak boleh tuh kita ya menyiksa apa? Menyiksa binatang dengan ditembak apa? Ininya. Itu begitu. Tapi kalau memang keadaannya ya, ini kan misalnya apakah keadaannya itu kondisinya ya? Ya normal emang harus begitu. Tapi kalau memang itu masih bisa harus begitu memang. Tidak boleh itu sebenarnya kan hukum saya binatang disiksa, dipingsanin dulu ya, harus itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok harus begitu kan gitu ya? Kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk seperti tadi ya terpaksa kali ya, misalnya terpaksa ya emang nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terpaksa nggak ada ilatnya nggak boleh itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah, adab-adab, akhlak dalam Islam. Karena dulu kita pernah membahas kan ada akhlak kepada Allah. Ada akhlak kepada manusia, diri sendiri, pada keluarga, kepada tetangga, masyarakat. Dan ada akhlak pada lingkungan ya, flora dan fauna. Di antara saya contohkan pada fauna itu adalah menyembelihan. Nah, seperti misalkan tidak boleh menyiksa ya, tidak boleh juga apa namanya? Ya misalkan ininya nggak tumpul kan. Nggak boleh pada bagian yang tidak sesuai dengan syariat kan. Harus sekali kan, bahkan tidak boleh tuh, ya berkali-kali kan, dan sebagainya lah gitu kan. Nggak boleh dilempar, nggak boleh dicekik, ada kan dalam kan juga, digencet sama pintu. Nah itu juga termasuk itu, nggak boleh dipingsanin dulu gitu sebenarnya. Cuman tadi pertanyaannya ini hukum ya, itu kan etika ya. Hukum itu boleh nggak tuh, ketika memang harus terpaksa ya, ada penyembelihan yang dipingsanin dulu, halal nggak kan gitu ya? Nah, itu dari segi hukum halal, karena itu binatang belum mati. Cuman dari segi etika dia tidak berakhlak gitu.
nggak punya alat kebinatangan.